Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Jamin dengan nomor pokok mahasiswa 0319010003, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah konsep pembelajaran IPA kelas tinggi dalam materi jaringan pada manusia dan hewan. Sebelum saya memasuki dalam materi presentasi saya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih jaringan itu. Jaringan adalah sekumpulan sel yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Apabila diamati menggunakan mikroskop, jaringan tubuh memiliki bentuk dan struktur yang teratur sesuai dengan fungsinya. Jaringan pada manusia dan hewan terbagi atas 4 bagian. Ada jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan yang menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian luar organ. Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang sangat rapat dengan sedikit bahan antar sel. Hal ini menyebabkan jaringan ini berfungsi melindungi tubuh dari pengaruh luar dan zat-zat dari luar yang masuk dalam tubuh terlebih dahulu melalui jaringan epitel. Nah, jaringan epitel sendiri terbagi atas 2 bagian, yaitu jaringan epitel berlapis dan jaringan epitel selapis. Oke, sekarang kita masuk dalam pembagian epitel selapis. Epitel selapis terbagi atas 3 bagian. Ada epitel pipi selapis, epitel kubus selapis, dan epitel selapis silindris. Adapun epitel pipi selapis atau simple squamous epithelium berfungsi untuk melewatkan zat-zat melalui divisu, penyaringan, dan mengeluarkan zat pelumas untuk memperlancar kerja. Epitel pipi selapis terletak pada kantung udara paru-paru dan jantung, pembuluh untuk memperlancar kerja organ. Sedangkan epitel kubus selapis atau simple cuboidal epithelium yaitu berfungsi untuk sekresi atau mengeluarkan zat dan melakukan proses absorpsi penyerapan. Jaringan ini terdiri atas sel yang berbentuk seperti kubus dan terletak pada ovarium, tubulus ginjal, dan kelenjar dalam tubuh. Sedangkan epitel selapis silindris atau simple columnar epithelium memiliki peran untuk melakukan penyaringan zat yang masuk pada tubuh dan juga masuk pada tubuh, berperan dalam mengeluarkan produk berupa lendir dan enzim. Epitel ini dicirikan mempunyai silea kecil seperti rambut dan dihasilkan produk berupa lendir yang biasanya terletak pada saluran pencernaan. Baiklah, sekarang kita telah melihat gambar epitel sederhana yang terpapar di layar video ini. Di bagian ujung kiri terdapat gambar epitel squamosa, dan di bagian tengah terdapat gambar kuboid, dan di bagian ujung kanan terdapat gambar epitel kolumnar. Setelah kita melihat gambar dari epitel selapis, sekarang kita memasuki epitel berlapis. Epitel berlapis terbagi atas 4 bagian. Ada epitel pipi berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris berlapis, dan epitel kolumnar. Epitel pipi berlapis atau stratified squamous epithelium tersusun dari beberapa lapisan pipih yang sangat banyak dan berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dari gesekan. Sedangkan epitel kubus berlapis atau stratified cuboidal epithelium tersusun dari beberapa lapisan sel yang berbentuk kubus. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan sel dan kelenjar di bawahnya. Umumnya, jaringan ini terletak pada kelenjar keringat, kelenjar payudara, dan kelenjar air laut. Sedangkan epitel silindris berlapis atau stratified columnar epithelium berfungsi untuk melindungi jaringan
sel di bawahnya serta melancarkan proses sekresi pada tubuh. Jaringan ini hanya terdapat pada pria yang terletak pada bagian uretra dan saluran kelenjar tertentu. Sedangkan epitel kolumnar atau pseudostratifikasi kolumnar epitelium tersusun atas lapisan sel tunggal dengan tinggi bervariasi yang memungkinkan terjadi sekresi dan memperlancar pergerakan lendir. Jaringan epitel ini terletak pada trakea, saluran sperma dan saluran pernapasan bagian atas. Nah, sekarang kita masuk dalam gambar epitel berlapis. Di bagian ujung kiri terdapat gambar epitel pipi berlapis. Di bagian ujung kanan terdapat bagian kubus berlapis, dan di bagian ujung kiri bawah terdapat silindris berlapis, dan di bagian ujung kanan bawah terdapat epitel kolumnar. Nah, itulah tadi presentasi yang telah saya buat dalam materi jaringan pada manusia dan hewan, yaitu jaringan epitel. Mungkin cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.